Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan jenis-jenis bantalan pada kereta api dan beserta fungsinya. Sebagai komponen yang sering terlihat namun banyak yang tidak tahu apa manfaatnya. Bantalan kereta memiliki peran penting dalam keamanan dan kinerja keseluruhan sistem perkeretaapian. Bantalan rel merupakan material yang melintang di tengahnya dan berfungsi untuk menabatkan rel dan menjaga keseimbangan dan lebar relnya. Bantalan berfungsi untuk meneruskan beban kereta dari berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel, dan menstabilkan ke arah luar jalan rel. Bantalan dapat terbuat dari kayu, baja atau besi, slab track maupun beton. Pemilihan jenis bantalan berdasarkan pada kelas dan kondisi lapangannya serta ketersediaannya. Spesifikasi masing-masing, tipe bantalan harus mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku. Bantalan harus memenuhi persyaratan berikut. Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang perbandingan dan karakteristik masing-masing jenis bantalan rel. Oke, kita masuk ke bagian bantalan kayu. Bantalan kayu adalah salah satu jenis bantalan rel yang paling tradisional. Bantalan ini terdiri dari balok kayu yang ditempatkan di bawah rel untuk menopang beban dari kereta api. Keuntungan pada bantalan kayu sederhana, murah, dan mudah diproduksi. Biaya produksinya rendah, elastis, dan menyediakan peredaman yang getaran yang cukup baik. Namun, di dalam kelebihannya terdapat kekurangannya, yaitu tidak tahan lama terhadap cuaca dan kelembapannya, mudah rusak, rentan terhadap cuaca, umur pakai yang terbatas, memerlukan perawatan yang rutin, dan sering memerlukan pergantian. Kekuatan dan daya dukungnya yang terbatas, tidak cocok untuk beban yang sangat berat. Pertama kali bantalan rel digunakan ialah berupa kayu. Jenis kayu yang digunakan di Indonesia rata-rata menggunakan kayu jati dan kayu ulin atau kayu besi. Sebab, kedua jenis kayu tersebut memiliki serat yang bagus dan elastisitas yang tinggi. Namun, kelemahannya ialah daya dukung yang bantalan tidak terlalu lama karena dipengaruhi oleh cuaca lembab dan berair. Serta kayu cepat mudah lapuk dan mengalami penyusutan. Bantalan kayu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Kayu harus tua, serat, utuh, dan tidak boleh mengandung kambium. Yang kedua, kayu tidak boleh mengandung bekas dahan atau mata kayu. Yang ketiga, mudah dibentuk dan mudah didapat, khususnya di Indonesia. Yang keempat, harus keras, sehingga mampu menahan tekanan dan penambatnya yang tidak mudah lepas. Yang kelima, utuh dan padat. Yang keenam, tidak mengandung unsur kimia yang berpengaruh pada komponen jalan rel yang terbuat dari baja. Yang ketujuh, tidak ada lubang bekas ulat atau binatang yang lainnya. Ini adalah persyaratan teknisnya. Kayu harus terbuat dari kayu mutu A dengan kelas kuas 1, 2, atau 3, dan kelas awet 1 atau 2. Ya, bertumpuk semua itu sampai ujung sana tuh tumpuk tuh. Di situ juga ada bantalan beton baru ini nantinya juga akan dibawa nih. Saya rasa bantalan rel besi ini kemungkinan ini copotan entah dari di jalur lintas Bogor Sukabumi atau lintas Sukabumi Cianjur Padalarang. Mungkin kalau di jalur rel nonaktif sejawa mungkin sejawa mungkin masih ada ini. Bantalan rel besi ini masih ada. Kita masuk yang kedua, yaitu bantalan baja atau besi. Bantalan baja atau besi adalah bantalan yang menggunakan perangkat bola dan roll untuk memfasilitasi gerakan roda terkereta. Kelebihan pada bantalan besi ialah 1. Tahan lama atau umur pakai yang panjang. 2.
ringan, mudah diangkut atau dipasang. Yang ketiga, lebih kuat menahan beban. Yang keempat, mampu menahan beban yang besar dan memberikan pergerakan yang lancar. Yang kelima dan terakhir, bantalan baja memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan bantalan kayu atau beton dan relatif terhadap tahan cuaca dan lingkungan eksternal. Di balik kelebihannya terdapat kekurangannya, sama seperti manusia, yaitu 1. Dibanding bantalan kayu dan beton, untuk penampang bantalan besi kurang stabil secara vertikal, lateral maupun longitudinal. Yang kedua, beratnya kecil, sehingga gaya gesek antara permukaan bantalan dengan balas juga kecil, tidak bisa untuk jalur cepat dan rel yang sangat panjang. Yang ketiga adalah korosif, sehingga mudah retak. Yang keempat, konduktor listrik, sehingga tidak cocok digunakan untuk kereta listrik ataupun KRL. Yang kelima, lebih mahal dibandingkan bantalan kayu atau beton. Yang keenam, perawatan yang lebih insentif dibutuhkan untuk menjaga bantalan dalam kondisi yang optimal. Yang ketujuh, tidak menyediakan tingkat peredaman getaran yang sebaik bantalan beton atau slab beton. Namun kekurangan pada bantalan baja atau besi yaitu membuat rel mudah anjlok, terutama pada daerah berpasir karena memiliki beban yang lebih besar. Dimensi bantalan jalur lurus pada bantalan besi ialah panjangnya yaitu 2000 mm dan lebar atas yaitu 144 mm dan lebar bawah 232 mm dan tebal bajanya minimal 7 mm. Syarat pada bantalan besi ialah 1. Bantalan besi bagian tengah dan bawahnya harus mampu menahan momen 650 kg per meter. Yang kedua, tegangan izin bantalan besi ialah 1600 kg per cm kuadrat, sehingga momen tahanan bantalan besi minimal 40,6 cm. Salah satu kelemahan bantalan besi ialah pada stabilitas lateral, sehingga tidak bisa dipakai untuk rel panjang menerus. Dalam Permen No. 60 tahun 2012 DJKA atau Direktorat Jenderal Kereta Api pada halaman ke-28, bantalan besi harus memiliki kandungan karbon magnezik steel grade 900A pada bagian tengah bantalan maupun bagian bawah rel, yang mampu menahan momen maksimum sebesar 650 kg per meter dengan tegangan tarik yaitu 88-103 kg per meter. Illusion adalah A1 lebih dari 10%. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu bantalan beton. Bantalan beton merupakan pengembangan dari bantalan kayu. Bantalan ini terdiri dari lapisan beton yang terletak di bawah rel. Bantalan beton sendiri menawarkan kekuatan yang lebih baik dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan bantalan kayu. Bantalan beton sendiri menawarkan kekuatan yang lebih baik dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan bantalan kayu. Selain itu, bantalan beton juga lebih tahan terhadap cuaca dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit. Namun, perlu dicatat bahwa bantalan beton lebih mahal dalam pembuatannya. Bantalan beton ialah terbuat dari beton pratulangan. Perlu dibuat angker penambat pada bantalan beton. Kelebihan pada bantalan beton yaitu ia memiliki daya tahan yang tinggi. Dan yang kedua, tahan terhadap cuaca dibanding dengan bantalan kayu. Yang ketiga, lebih ekonomis karena bisa tahan sampai 20 tahun. Yang keempat, beratnya sendiri cukup besar, yaitu 160-200 kg, yaitu lebih kuat untuk menahan tekanan beban kereta, baik vertikal, lateral, maupun longitudinal. Cocok untuk lalu lintas kecepatan tinggi dan tonase yang berat. Yang kelima adalah pemeliharaan rendah. Yang keenam terakhir adalah komponen yang lebih sederhana. Di balik kelebihannya terdapat kekurangannya, sama seperti manusia, yaitu harganya sangat mahal untuk bahan bantalannya.
Yang kedua, memerlukan ketelitian yang cukup tinggi sehingga membutuhkan tenaga ahli. Yang ketiga, lebih kaku sehingga getaran yang ada cukup terasa. Tidak menyediakan peredaman getaran sebaik bantalan slab beton dan dapat mengalami retakan atau permasalahan drainase. Pada persyaratan bantalan beton ialah yaitu 1. Kekuatan tekan sebesar 500 kg per cm². Yang kedua, mutu baja tulangan geser yaitu lebih dari U24. Yang ketiga, mutu baja prategang memiliki tegangan putus minimum yaitu 17.000 kg per cm². Yang keempat, memiliki berat yaitu 160-200 kg. Bantalan beton juga dipilih yaitu karena memiliki daya tahan yang lama terhadap cuaca maupun suhu hingga 20 tahunan. Dalam Permen No 60 tahun 2012, DJKA atau Direktorat Jenderal Kereta Api pada halaman ke-27-28 untuk lebar jalan rel 1067 mm dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari 500 kg per cm² dan mutu baja prategang dengan tegangan putus minimum sebesar 16.876 kg per cm² atau dikenal 1655 MPa. Bantalan beton harus mampu memikul momen minimum sebesar yaitu 1.500 kg per meter pada bagian dudukan rel dan kurang 930 kg per meter pada bagian tengah bantalan. Dengan tegangan putus minimum sebesar 16.876 kg per cm². Bantalan beton harus mampu memikul momen minimum sebesar dengan desain beban gandar dan kecepatannya. Untuk lebar jalan rel pada bantalan beton ialah 1067 mm, untuk panjangnya yaitu 2000 mm dan lebar maksimum 260 mm, tinggi maksimum 220 mm dan untuk lebar jalan rel 1435 mm, panjangnya ialah 2444 mm untuk beban gandar sampai dengan 22,5 ton. Dan untuk 2740 mm untuk beban gandar di atas 22,5 ton. Dan lebar maksimumnya ialah 330 mm dan tinggi bawah kedudukan rel ialah 220 mm. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bantalan slab beton atau dikenal sebagai slab track. Ini adalah inovasi terbaru dalam teknologi bantalan rel perkeretaapian. Bantalan ini menggunakan lebar beton yang lebih besar dan datar untuk menopang jalan rel. Keuntungan dari bantalan slab beton ialah distribusi beban yang lebih baik dan merata dan perawatan yang minimal. Bantalan ini juga menawarkan peredaman getaran yang lebih baik dan kenyamanan perjalanannya lebih tinggi bagi penumpang. Meskipun bantalan slab beton lebih mahal dalam pembuatannya, manfaatnya sungguh sangat jangka panjang, membuatnya semakin populer dalam sistem perkeretaapian modern. Kita melihat pada kelebihan bantalan slab track atau slab beton, yaitu 1. Perawatannya mudah, yang kedua, kualitasnya sangat tinggi, yang ketiga, lebih nyaman, yang keempat, digunakan untuk lintas kereta cepat dan frekuensi arus tinggi karena distribusi beban yang lebih merata dan perawatan yang minimal, peredaman getaran yang lebih baik dan kenyamanan perjalanan yang lebih tinggi bagi penumpang, tahan terhadap cuaca dan memiliki umur pakai panjang. Daripada kelebihan terdapat kekurangannya, yaitu mahal bro. Biaya produksinya sangat tinggi dibanding bantalan beton atau baja. Perlu tenaga ahli dalam pengerjaannya dan konstruksi instalasi yang lebih rumit. Yang ketiga ialah memerlukan ketelitian yang tinggi ketika produksi. Jika tidak dirancang dengan baik, dapat mengalami permasalahan drainase atau retak. Semoga Kak Cici nggak gitu ya.
Jarak pada bantalan tergantung pada relnya, yaitu 1. Tipe pemotongan melintang dan kekuatan rel. Yang kedua, jenis bantalan dan kekuatan bantalan. Yang ketiga, beban gandar, volume dan kecepatan kereta. Dan jarak pada bantalan rata-rata di Indonesia ialah 60 cm pada lintas lurus. Dan lebih diukur di luar jalan rel, pada tikungan, dan pada posisi sambungan. Jarak ini juga sering berubah-ubah. Untuk melakukan pemasangan rel berikutnya, kita tinggal berapa batang rel lagi sisa yang berada di gerbong datar. Nih, rel sudah mulai didorong. Dan itulah, demikianlah penjelasan mengenai perbedaan jenis-jenis bantalan rel. Perbandingan singkatnya karena sering penambat copot dan lepas. Yang kedua, bantalan baja atau besi, kuat, tahan terhadap beban berat, dan tahan lama. Tetapi perlu perawatan yang teratur dan lebih mahal karena korosif atau tidak bisa digunakan pada jalur kereta listrik. Tiga ialah bantalan beton yang sering digunakan pada perkeretaapian sekarang, yaitu kuat, tahan cuaca, sedikit perawatan, tetapi biaya produksinya lebih tinggi dan mungkin membutuhkan desain yang cermat. Yang terakhir ialah bantalan slab beton yang dikenal sebagai slab track, yaitu distribusi beban yang merata, peredaman getaran yang baik, tahan cuaca, dan tahan lama, yaitu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi dari kelebihannya terdapat kekurangannya, yaitu biaya produksinya yang lebih tinggi dan produksinya yang lebih rumit, membutuhkan tenaga ahlinya. Dari pemilihan jenis bantalan rel tergantung pada kondisi lingkungan, beban kereta, biaya, dan kebutuhan perawatannya. Dalam praktiknya, bantalan baja atau besi atau bantalan beton sering menjadi pilihan yang lebih umum karena kekuatan dan daya tahan yang lebih baik. Sementara itu, bantalan slab beton menjadi pilihan yang lebih modern, canggih untuk sistem perkeretaapian yang lebih maju untuk mengutamakan kenyamanan bagi penumpang. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman dalam tentang teknologi bantalan dalam sistem perkeretaapian. Kami undur diri dan seperti biasa, terima kasih.